إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, malam Sabtu 2 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Uthman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membaca dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan sholat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak sekali membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam bab ini. Dan bahkan penulis rahimahullahu taala, Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan masih banyak sekali apa-apa yang disebutkan di dalam perihal dosa besar yang keempat ini. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya perihal sholat di dalam agama Islam, dan sholat sangat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis mengatakan, warawal imamu Ahmadu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man taraka salatan muta'ammidatan, saya ulangi, man taraka salata maktubatin muta'ammidan
faqad bari'at minhu zimmatullah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ardhahu, yaitu Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan," barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, muta'ammidan, faqad bari'at minhu zimmatullah, telah lepas darinya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ancaman besar bagi orang yang tidak mengerjakan sholat wajib dan meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Ancaman besar bagi orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Dan kata-kata man di sini siapapun. Man menunjukkan kepada keumuman karena diletakkan dalam kalimat syarat. Man artinya siapapun. Tidak ada dispensasi keringanan. Siapapun dia yang meninggalkan sholat wajib. Sholat wajib di sini adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 5 kali sehari yang berpahala 50 kali lipat. Sholat wajib di sini sholat yang dikenal dalam agama Islam dengan sholat-sholat wajib yang berjumlah 5 kali: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Muta'ammidan, kata muta'ammidan dengan sengaja. Ketika kita baca hadis ini, siapa saja yang meninggalkan sholat wajib, berarti kalau ada yang meninggalkan sholat sunnah tidak masuk ke dalam hadis ini. Siapa yang meninggalkan sholat sunnah tidak masuk ke dalam hadis ini. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW bersabda muta'ammidan, dengan sengaja, berarti siapa yang tidak sengaja, baik karena kelupaan, karena ketiduran, tidak masuk dalam hadis ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya atau kelupaan dari sholatnya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat kapan dia ingat, baik ketika dia ingat dari lupanya atau ketika dia bangun dari tidurnya, langsung sholat. Nah, di sini terdapat pelajaran. Sebagian ulama memperbincangkan kalau bangunnya pas di waktu yang terlarang, apakah sholat juga? Seperti bangunnya pas waktu matahari tepat di atas kepala kita, atau bangunnya pas matahari lagi terbit, atau bangunnya pas matahari lagi terbenam. Ini adalah waktu-waktu yang sangat keras untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Tetapi apabila orang yang kelupaan atau ketiduran bangun pada waktu-waktu itu, apakah langsung boleh sholat atau menunggu dulu? Maka jawabannya adalah langsung boleh sholat. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut jika dia ingat akan salat tersebut. Maksudnya kalau orang tidur bangun, kalau orang kelupaan diingatkan.
Tidak ada penebus atas hal itu kecuali dengan hal yang tersebut. Di sini muta'ammidan, dengan sengaja. Berarti kita katakan keluar dari kata-kata dengan sengaja yang tidak sengaja. Yang karena kelupaan, karena ketiduran, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena ada pembatasan yang sengaja. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Faqad bar'at minhu zimmatullah. Telah lepas darinya jaminan dari Allah. Pertanyaan timbul, apa itu jaminan dari Allah? Maka jawabannya, jaminan dari Allah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini menunjukkan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Dia tidak akan mendapatkan jaminan dari Allah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dimudahkan urusannya, di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berat, ya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, warawal Baihaqi bi-isnadihi anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam qala as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu was-salatu imaduddin. Artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, wahai Rasulullah, amalan dalam Islam apakah yang paling dicintai oleh Allah taala? Maka sering kita ingatkan bahwa kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa seperti ini. Untuk urusan ibadah akhirat, maka maunya mereka yang paling perfect, paling sempurna, paling banyak pahalanya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Umar bin Khattab menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan dalam Islam apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini yang membedakan antara muslim yang sudah mengaji dengan muslim yang belum mengaji Al-Quran dan Sunnah. Senantiasa hidup orang muslim yang sudah mengaji ingin yang paling sempurna, ingin yang paling baik, paling dicintai. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat pada waktunya. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia tidak lagi memiliki din lagi, dan salat itu adalah tiangnya din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah salat pada waktunya. Di sana ada riwayat salat as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Ya, ada riwayat seperti itu. Kalau ini kan salat pada waktunya. Ada orang berkata, yang penting kan waktunya, Ustaz. Enggak mesti harus di awal. Masbuk nomor 3, jamaah ketiga, ada apa-apa. Ya. Kenapa yang penting kan salat pada waktunya? Maka kita katakan tidak. Di sana ada riwayat lain tentang bahwa salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang sholat pada awal waktunya. Pada awal waktunya. Coba perhatikan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu diantaranya adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril fa shalla bihi shalawatil khams fi awwali waqtiha. Ini kejadiannya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin Isra dan Mi'raj, maka beliau kembali ke bumi. Kemudian besoknya Jibril yang datang ke bumi. Ngapain? Ngajarin Rasulullah waktu sholat. Kapan? Di awal waktu. Nah, ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya, ini sebenarnya terdapat penjelasan lain. Salat di awal waktu. Dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, itu diantaranya hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Di sana lagi ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqti salati subh." Qala fa amara Bilalan hina tala'a al-fajr fa aqama as-salah, thumma asfara min al-ghadi hatta asfara. ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الغداء ما بين هاتين أو قال هذين. Artinya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang waktu menunaikan ibadah sholat subuh. Maka beliau mengatakan, wahai Bilal, naik ke atas, kemudian kumandangkan azan, lalu iqamahkan sholat. Nabi Muhammad SAW, beliau sholatnya subuh sampai hampir terbit matahari, saking panjangnya surat yang dibaca. Ya. Kemudian beliau mengatakan, mana tadi yang bertanya tentang waktu sholat subuh? Ya, mana tadi yang bertanya tentang waktu sholat subuh? Rasulullah SAW menjawab, ma baina hatain, yaitu waktu antara dua keadaan ini. Ini menunjukkan bahwa waktu sholat itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun hadisnya bagaimana? Maka kita bawa hadis ini kepada hadis yang tadi. Hadis yang menunjukkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu liwaqtiha. Ini dibawa sholat pada waktunya. Ini dibawa kepada sholat di awal waktu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi dalil yang lain yang menunjukkan. Kenapa saya kupas masalah ini? Karena sebagian orang mengatakan yang penting kan sholat. Mau saf pertama, saf kedua, jamaah pertama, jamaah kedua, sholat berjamaah, yang penting kan sholat. Mau 5 menit lagi azan maghrib, dia sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, azan maghrib, sambung sholat maghrib. 10 menit selesai asar dan maghrib, jamak. Ini tidak benar, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ ada penjelasan. Ketika Rasulullah SAW bersabda sholat pada waktunya, apa tadi saya katakan penjelasannya? Dibawa kepada riwayat sholat di awal waktu. Belum lagi dalil dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mereka lalai terhadap salat mereka. Kenapa lalai? Karena mengakhirkan salat. Ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, barang siapa meninggalkannya, sungguh ia tidak lagi memiliki din. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu tersebut, berarti dia tidak punya agama, keluar dari Islam. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa pendapat yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat wajib, maka hukumnya murtad, keluar Islam.
ya, keluar dari agama Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Walamma tu'ina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qila lahu as-salatu ya amiral mu'minin qala na'am ama annahu la hadza li ahadin fil Islam adha'a as-salah. Umar bin Khattab, sejarah beliau kita baca, kala Umar terluka karena tusukan seseorang. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mati syahid. Salah satu bukti beliau mati syahid adalah beliau dibunuh oleh orang Majusi yang bernama siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapatkan tombakan di tubuhnya, maka lihat apa yang terjadi. Ada orang yang berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Anda tetap ingin mengerjakan salat, wahai Amirul Mukminin, dalam keadaan seperti itu mengucur darah karena tombak, masih ingin salat? Maka Umar bin Khattab menjawab, iya. Nah, ini pelajaran menarik. Ya, sedikit-sedikit sakit langsung tidak jamaah. Rintik hujan sedikit di kamar salatnya. Jangan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, dan sungguh tidak ada tempat dalam Islam bagi yang menyia-nyiakan salat. Ini adalah salah satu testimoni pernyataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, la hadza li ahadin fil Islam adha'as salah. Tidak ada tempat bagi seseorang dalam Islam bagi siapa yang meremehkan sholat. Ini para ikhwah, jadi berat ya meninggalkan sholat. Sekarang berapa banyak yang tidak sholat dari kaum muslimin? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Kita lanjutkan. Walamma tu'ina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qila lahu as-salatu ya amiral mu'minin qala na'am ama innahu la hadza fil Islam li ahadin fil Islam adha'as salah. Kalau Umar terluka karena tusukan seseorang, seseorang mengatakan, di sini ada koma ya. Kalau Umar terluka karena tusukan, koma, seseorang mengatakan, Anda tetap ingin mengerjakan sholat wahai Amirul Mukminin? Iya, dan sungguh tidak ada tempat bagi Islam bagi yang menyia-nyiakan sholat. Ya, la hadza fil Islam, bagi siapa yang menyia-nyiakan sholat. Tidak ada tempat dalam Islam bagi siapa yang menyia-nyiakan sholat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa shalla radhiyallahu anhu wa jarahu yaf'ubu daman. Masya Allah. Lalu Umar pun sholat meskipun dari luka-lukanya mengalir darah yang begitu banyak. Bayangkan Pak, ya, yang lagi dalam keadaan sakit parah, yang lagi dalam keadaan mungkin sakaratul maut, maka beliau tetap mengerjakan sholat. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Abdullah ibnu Syaqiq at-Tabi'i radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'i, menuturkan, tidak ada satu amalan pun yang meninggalkannya dianggap kufur oleh para sahabat selain sholat. Lihat perkataannya di sini, ada semacam perkataan yang sangat penting. Tidak ada satu amalan pun yang meninggalkannya, kembali kemana? Saya ulangi, tidak ada satu amalan pun yang meninggalkannya, kembali kemana? Sholat. Enggak, kembali kepada amalan. Tidak ada satu amalan pun yang meninggalkan amalan
dianggap kufur oleh para sahabat selain sholat. Artinya apa? Hanya sholat yang para sahabat bersepakat apabila ditinggalkan maka menyebabkan kepada kekafiran. Hanya sholat. Karena para ulama mengatakan apabila sebuah kalimat diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan, menunjukkan kepada privasi, menunjukkan kepada keunggulan. Sama dengan ini, Abdullah bin Syaqiq rahimahullah mengatakan anna sahabata kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus salah. Artinya bahwa para sahabat Nabi tidak pernah melihat sesuatu amal apapun yang meninggalkannya menyebabkan kepada kekafiran dibandingkan sholat. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya perihal sholat. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wasu'ila Aliun radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli faqala man lam yusalli fahuwa kafir. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang seseorang wanita yang tidak sholat. Beliau menjawab, biar barang siapa tidak sholat telah kafirlah ia. Yang tidak sholat berurusan dengan kekufuran ataupun keimanan. Maka hati-hati ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi perkataan selanjutnya dari para ulama salafus saleh. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusalli fala dina lah. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa tidak salat maka ia tidak mempunyai din. Din itu artinya apa? Agama. Ya, kepercayaan, tidak punya agama. Jadi bukan hanya sekedar kafir, tapi tidak punya agama. Kafir itu umum. Di sana ada yang lebih spesifik, yaitu tidak punya agama. Gara-gara meninggalkan salat. Kemudian perkataan selanjutnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Ibnu Abbas berkata, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka niscaya akan menghadap Allah yang dalam keadaan murka kepadanya. Ya, yang dalam keadaan murka kepadanya. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salah lam ya'ballahu bi syai' min hasanati ay ma yaf'alu wa ma yasna'u bi hasanati idza kana mudayyi'an lis-salah. Ini perhatikan perkataan indah. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyia-nyiakan salat, dia tidak akan memperdulikan suatu kebaikan pun dari dirinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini juga hadis menunjukkan tentang bahayanya menyia-nyiakan salat tatkala di dunia, dan salat yang disia-siakan adalah salat wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Ibnu Hazm, la dzamba ba'da syirki a'zamu min ta'khiris salah an waqtiha wa qatlu mu'minin bighairi haq. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik selain mengakhirkan salat dari waktunya. Ini dosa lebih berat dibandingkan apa? Kesyirikan. Dibandingkan dosa-dosa yang lain maksud saya. Ya.
Tidak ada dosa yang lebih berat dibandingkan kesyirikan. Di bawah dosa kesyirikan adalah meninggalkan sholat dari waktunya. Dan ini perkataan ulama-ulama terdahulu, dari mulai para sahabat, para ulama setelah mereka. Lihat lagi. Wa qala Ibrahim An-Nakhai man taraka as-salata faqad kafar. Ibrahim An-Nakhai berkata, barang siapa meninggalkan salat maka telah kafir, maka ia telah kafir. Ya. Jadi berat perkataan-perkataan yang begitu tegas dari para ulama salafus saleh tentang perihal meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian wa qala Ibrahim An-Nakhai man taraka as-salata faqad kafar. Ibrahim An-Nakhai mengatakan barang siapa meninggalkan salat maka telah kafir. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithla dzalik. Hal yang senada diungkapkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Ini seorang ulama besar di zamannya. Kemudian penulis mengatakan wa qala Aun bin Abdillah innal 'abda idza udkhila qabrahu su'ila 'anis salah awwalu syai'in yus'alu anhu fa in jazat lahu nudhira fima duna dhalika min 'amalihi wa in lam tujiz lahu yunzar fi syai'in min 'amalihi ba'du wa qala sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'abdu as-salata fi awwalil waqt sa'idat ila as-sama' wa laha nurun hatta tantahiya ila al-'arsy fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Ini hadis sahih. Ya, afwan. Ini hadis lemah. Saya bacakan artinya. Aun bin Abdillah berkata, apabila seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya, ia akan ditanya tentang salat sebagai suatu yang pertama kali ditanya. Ini berdasarkan hadis Rasul. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min 'amali salatu. Amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amalan seseorang adalah perihal salatnya. Jika baik, maksudnya jika salatnya baik, barulah amal-amalnya yang dilihat. Amal-amal lainnya baru dilihat. Kalau salatnya buruk, sudah nasib malang sudah. Ya, amal-amalnya buruk. Kita lanjutkan. Jika baik, maka barulah amal-amalnya yang lain dilihat. Sebaliknya jika tidak baik, maksudnya salatnya, tidak ada satu amalan pun yang dilihat, dianggap tidak baik semua. Maka berarti sumber masalahnya ada pada amalan apa? Salat. Hati-hati Pak dengan salat kita. Kemudian penulis mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mengerjakan salat di awal waktu, saat itu ia memiliki cahaya, akan naik ke langit sehingga sampai ke arsy, lalu memohon ampunan bagi orang yang telah mengerjakannya, bagi seterusnya sampai hari kiamat. Salat itu berkata, semoga Allah menjagamu sampai sebagaimana kamu telah menjagaku. Dan apabila seorang hamba mengerjakan salat bukan pada waktunya, salat itu ia memiliki kegelapan, akan naik ke langit. Sesampainya di sana ia akan dilipat seperti lipatannya kain kusang, lalu dipukulkan ke wajah orang yang telah mengerjakannya. Salat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Apa maksudnya ini? Al-jaza min jinsil amal. Pahala, ganjaran sesuai dengan jenis amal ibadah. Tatkala seseorang mengerjakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahalanya berupa sholat. Tatkala seseorang meremehkan sholat, maka dia akan diremehkan oleh sholat. Nah, subhanallah. Ya, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam idza shallal 'abdu salata fi awwalil waqt sa'idat ila as-sama' wa laha nur
hatta tantahiya ila al-'arsy fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini tidak ada dalam buku kita. Ini tidak ada dalam buku kita, saya terjemahkan saja. Jika salah seorang hamba mengerjakan sholat di awal waktu, maka sholat tersebut akan naik ke langit, lalu dia mempunyai cahaya sampai dia ke tempat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan sholat di awal waktu. Kemudian penulis mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun atas salata dibaran wad dibar an ya'tiyahum ba'da an tafutahu wa rajulun i'tabada muharrarahu." Artinya, 3 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Seorang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu membencinya. Yang kedua, seorang yang mengerjakan salat ketika telah lewat waktunya. Yang ketiga, seseorang yang memperbudak orang yang memerdekakan diri. Ini adalah dosa besar. 3 dosa besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang tidak disukai rakyat, meninggalkan salat, kemudian seseorang yang memperbudak orang yang memerdekakan diri, ya. Wa rajulun i'tabada muharrarah. Seseorang yang memperbudak orang yang merdeka. Enggak boleh orang merdeka diperbudak. Ini adalah dosa besar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menjamak salat, man jama'a baina salataini min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min abwabil kabair. Barang siapa yang menjamak 2 salat tanpa uzur, sungguh ia telah memasuki pintu terbesar di antara pintu-pintu dosa besar. Ya, di sini terdapat penjelasan apabila seseorang dalam perkawinan, kemudian terdapat undangan yang begitu banyak, menyebabkan sholat zuhur dan asar kadang-kadang terbengkalai. Apalagi musim-musim kawin kayak ini, ya, musim kawin, musim bunting, musim melahirkan, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka bolehkah kita jamak? Maka jawabannya tidak boleh, karena dia bukan sebab yang dibenarkan oleh syariat atau yang ditunjuki oleh syariat untuk boleh menjamak. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian penulis mengatakan, fanas'alullaha taufiqa wal i'anata innahu jawadun karim wa huwa arhamur rahimin. Marilah kita memohon taufik dan i'anah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pemurah dan Maha Pengasih di antara mereka yang mengasihi. Kita lanjutkan. Faslun mata yu'marus sabiyu bis salah. Sekarang penulis lebih melebarkan permasalahannya, ya. Bahkan penulis tidak mencukupkan hanya dengan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar. Tidak cukup. Penulis melebarkan pembicaraannya. Di antaranya,
Faslun mata yu'marus sabiyyu bis-shalah. Fasal mengerjakan salat, mengajarkan salat kepada anak-anak. Kapan? Rawa Abu Dawud fi Sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murus sabiyya bis-shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk salat jika mereka telah mencapai umur 7 tahun. Ya, salat jika mereka telah mencapai umur 7 tahun. Dan jika telah berumur 10 tahun, pukullah dia jika meninggalkannya. Wa fi riwayah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika mereka meninggalkannya karena ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pembicaraan. 2 hadis ini kita bicarakan dulu. Yang pertama, murus sabiyya, perintahkan anak-anak kecil kalian. Asal hukum perintah di sini maksudnya apa? Kewajiban. Berarti orang tua wajib untuk memerintahkan anak-anaknya meskipun belum baligh. Meskipun belum baligh. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat wajib. Terutama ketika dia berumur berapa tahun? Terutama ketika dia berumur 7 tahun. Baik, kita lanjutkan. Di sini perintahkanlah. Kata perintah menunjukkan kepada kewajiban, dan saya tidak tahu ada dalil yang menurunkannya. Perintahkanlah berarti wajib bagi bapak ibu memerintahkan anak-anak untuk mengerjakan sholat jika mereka sudah berumur 7 tahun. Kepada anak-anakmu untuk sholat. Nah, di sini terjemahannya kurang bagus. Perintahkanlah kepada anak-anak, kepada seorang anak untuk sholat jika mereka telah mencapai umur 7 tahun. Dalam riwayat yang lain, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita ambil bahwa perintah untuk memerintahkan anak-anak sholat itu hukumnya wajib, terutama ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada bahwa apabila anak sudah berumur 10 tahun dan tidak sholat, maka dia berhak untuk dipukul. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang anak sudah sampai kepada umur 7 tahun, maka pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Lihat kata-kata pisahkanlah tempat tidur. Saya bacakan perkataan para ulama. Apa maksud memisahkan tempat tidur? Apa fungsinya? Saya bacakan ya. Di antaranya yaitu disebutkan oleh Abu Abdillah Al-Kharshi di dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil. Perhatikan baik-baik. Qad alimta anna hukm at-tafriqah al-istihbab. Kamu telah mengetahui bahwa hukum memisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan tatkala mereka berumur 10 tahun itu adalah anjuran. Fa idza lam tahsul at-tafriqah wa talasaqa bi auratihima min ghairi ha'il bainahuma fa innahu makruh. Jika
tidak dipisah antara anak laki-laki dengan anak perempuan ketika mereka sudah berumur 10 tahun, lalu nanti ketika tidur terkumpul kedua-duanya tanpa ada pemisah, maka ini haram hukumnya, ini makruh hukumnya karena belum balik. Tapi kalau sudah balik, wa amma mulasaqatul balighin li auratihima min ghairi ha'il bainahuma haram. Kalau seandainya sudah balik, umur 11, 12, 13, 14, 15 sudah balik, maka jika tempat tidurnya tidak dipisah, lalu terkena kemaluan dengan kemaluan karena dia sudah balik, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun sebelum 7 tahun maka dipisahkan ranjangnya. Sebelum 7 tahun tetap dipisahkan ranjangnya. Tetapi pendapat yang benar adalah ketika mereka berumur 10 tahun maka dipisahkan ranjangnya. Kita baca sekarang. Kalau kita perhatikan perihal sholat, maka dari 2 hadis tadi, anak-anak diwajibkan untuk diperintahkan sholat adalah umur 7 tahun. Dan boleh dipukul tatkala berumur 10 tahun. Nah, pukulan di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bukan pukulan balas dendam. Bukan pukulan untuk menyakiti. Tidak boleh di tempat-tempat vital. Kepala, kemudian kemaluan, kemudian yang lain-lainnya dari tempat-tempat vital. Tidak diperbolehkan memukul di situ. Tetapi memukulnya adalah di bagian-bagian yang tidak berbahaya. Dan memukulnya pun bukan kekerasan, bukan untuk memperlihatkan kemarahan, tetapi untuk mengatakan kepada anak didiknya itu, kamu salah. Jadi kata-kata memukul di sini harus dibatasi dengan beberapa sebab, dengan beberapa batasan. Batasan yang pertama yaitu ketika mereka sudah berumur 10 tahun dan belum sholat. Batasan yang kedua yaitu ketika mereka apa tadi saya katakan? Ketika mereka apa sebelumnya tadi? Ya, ada beberapa batasan. Batasan yang pertama, kalau mereka sudah berumur 10 tahun dan belum sholat, baru boleh dipukul. Nah, batasan selanjutnya yaitu memukul tidak di bagian vital, berbahaya. Yang ketiga, memukulnya tidak boleh dalam keadaan marah atau balas dendam, karena tujuan memukul hanya memperingatkan. Yang keempat yaitu batasannya adalah memukulnya tidak boleh dalam keadaan sakit, dihukum makan habis-habisan, nggak sholat dihukum makan, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tujuannya bukan memukul. Batasan yang selanjutnya tidak boleh di wajah. Rasulullah SAW bersabda, la tadribil wajh wala tuqabbih. Jangan engkau memukul wajah dan jangan juga menjelek-jelekkan manusia. Itu penjelasan tentang hadis-hadis mengajarkan sholat kepada anak-anak. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, hadzal hadits yadullu ala ighlazil 'uqubati lah idza balagha tarikan laha. Artinya, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, hadis ini menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan salat jika telah mencapai akil baligh.
Ya, jika telah mencapai akil baligh. Yang belum baligh saja seperti itu. Bagaimana kalau sudah akil baligh? Akil berasal dari kata-kata berakal, baligh berasal dari kata-kata baligh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala yahtajju bihi fi wujubi qatli idza taraka muta'ammidan ba'da al-bulugh wa yaqulu idza istuhiqqa al-darba wa huwa ghairu baligh fayadullu annahu yastahiqqu ba'da al-bulugh min al-iqabah ma huwa ablaghu min ad-darb. Sebagian sahabat Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini dalam kaitannya dengan kewajiban membunuh. Jika ia meninggalkannya dengan sengaja setelah baligh, mereka berkata, jika ia boleh dipukul padahal sebelum baligh, maka hal ini menunjukkan bahwa setelah baligh nanti ia harus dikenakan hukuman yang lebih berat darinya. Padahal tidak ada hukum yang lebih berat setelah pasukan selain Allah. Setelah pukulan selain dibunuh, maksud saya. Padahal tidak ada hukuman yang lebih berat setelah pukulan selain dibunuh. Maksudnya begini, kalau seandainya sebelum baligh saja boleh dipukul, bagaimana kalau sudah baligh? Maka kalau sudah baligh pukulannya lebih berat. Begitu. Dan ini menunjukkan beratnya dan agungnya dan pentingnya perihal sholat. Baik. Hukum meninggalkan sholat setelah ini, yaitu pasal selanjutnya, hukum meninggalkan sholat ini pasal yang berat. Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ingin buka sesi pertanyaan agak panjang, mungkin 20 sampai setengah jam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hadis yang artinya ada 3 orang yang salatnya tidak diterima Allah, dan hadis satu lagi barang siapa menjamak, itu di sini dijelaskan hadis ini dhaif. Penulis, apakah konten lainnya itu boleh apa konten lainnya seperti seseorang yang memimpin suatu kaum padahal kaum itu membencinya, apakah karena hadis ini dhaif, apakah konten lain itu memang benar gitu loh? Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya tentang sebuah hadis yang ada dalam kitab kita, dan hadisnya lemah, yaitu halaman 38. 3 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Seorang pemimpin suatu kaum padahal kaumnya itu membencinya. Maka apakah seseorang boleh untuk meyakini akan hal ini meskipun hadisnya lemah? Artinya seorang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, salah satu sebabnya pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Apakah boleh kita yakini ini meskipun hadisnya lemah? Maka jawabannya, di sana ada hadis lain yang menunjukkan bahwa pemimpin apabila dibenci oleh manusia, maka itu adalah tanda dia harus turun dari kepemimpinannya. Tidak boleh dia memimpin karena manusia wahum lahu karihun. Mereka benci terhadap pemimpin tersebut, dan pemimpin tersebut harus tahu diri. Ya. Jadi, bolehkah kita percaya hadis ini? Maka jawabannya boleh, karena berdasarkan hadis-hadis yang lain.
Memang riwayat yang disebutkan ini lemah, tapi kalau dipilih satu-satu maka itu sahih. Maka boleh dikerjakan, ya. Yang kedua yaitu seorang yang mengerjakan sholat ketika telah lewat waktunya. Ini maksudnya mengerjakan sholat di awal waktu, di luar waktu maksudnya. Dan sudah kita sebutkan sebuah kaidah tentang ibadah, bahwa apabila ibadah itu ada awalan dan akhirannya, maka jika dikerjakan di luar waktunya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, seseorang yang memperbudak orang yang merdeka, ini nggak boleh. Nah, kumpulan hadis ini lemah, tetapi secara satu-satu dia sahih. Ada yang menunjukkan ke sana. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Di sana terdapat perincian. Jika orang-orang yang bekerja di kantor tersebut mereka bersepakat untuk mengakhirkan sholat sehingga akhirnya terjadi jamaah yang dilakukan oleh semua pekerja di kantor tersebut, maka boleh. Akan tetapi jika kantor tersebut memang meremehkan waktu sholat, maka pada saat itu dia harus bersikeras untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Di sana ada potret yang ketiga. Seseorang ingin mengerjakan sholat tetapi dia terbentur dengan pekerjaannya. Maka apabila pekerjaannya tersebut bisa dia akhirkan dalam waktu yang tidak begitu lama, misalkan azan dia tunggu sampai 15-20 menit, setengah jam, ya, maka lalu dan dia tidak ketinggalan jamaah, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sampai ketinggalan berjamaah, maka tidak diperbolehkan. Dia lebih mendahulukan hak Allah dibandingkan hak manusia. Wallahu a'lam. Nah, jangan. Waalaikumsalam wa fiik barak. Kalau seandainya kita tiduran tuh saat dari sebelum waktu asar, nah bangun tuh pas waktu maghrib, pas ngeliat waktu azan gitu. Nah sedangkan kan akan diadakan jamaah, itu dimana kita kan tidak melaksanakan sholat asar. Apakah kita melaksanakan sholat asar dulu baru sholat maghrib, atau kalau kita melaksanakan sholat asar dulu otomatis kita nggak jamaah maghribnya, kan nggak bisa juga. Nah, yang itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua yang ketika hadis barang siapa menjamak dua sholat tanpa udzur, itu dia telah memasuki pintu terbesar, itu dijelaskan di sini hadisnya benar sekali. Ya. Ya, pertanyaannya? Ya, yang pertama tadi itu gimana apa? Enggak, yang kedua. Yang kedua penjelasannya sebab kan hadisnya lemah. Kalau hadisnya lemah sekali, pertanyaan antum apa? Berarti apakah yang tentang menjama apa? Bisa diamalkan atau tidak? Ya, atau dipercaya atau tidak? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada orang tidur sebelum asar, lalu sholat asarnya bablas. Di sini pertanyaan, kalau bisa kita koreksi, keliru dia tidur sebelum asar. Nah, kecuali kalau ketiduran kecapean. Tetapi itu pun kalau dia dalam keadaan capek, kalau mendekati waktu asar, maka dia harus beri sugesti kepada dirinya, ntar dulu habis asar saja, ntar dulu habis asar. Ya, kecuali kalau memang dia tidur jam 2, jam setengah 2, jam 1, bablas sampai maghrib. Dan ulun tadi mengira mungkin bablasnya sampai subuh. Ada kadang-kadang manusia seperti itu, ya, karena kecapean. Nah, bablas sampai maghrib. Bagaimana ini? Dia ingin sholat asar, di hadapan dia ada sholat asar dan sholat maghrib. Kalau dia sholat sendirian asar, dia tidak dapat jamaah sholat maghrib.
Lalu bagaimana solusinya? Maka jawabannya, amalkan hadis Rasul. Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau kelupaan, maka hendaklah dia salat jika dia ingat. Dia salat jika dia bangun. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah ketika dia bangun, pas bangunnya mungkin sebelum azan maghrib, kemudian dia pergi ke masjid, azan dikumandangkan, orang-orang ingin sholat maghrib, mana yang dia dahulukan, mana yang dia kerjakan? Maka dia mengerjakan sholat yang memang belum dia kerjakan. Sholatlah, kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, sholatlah jika dia sudah ingat. Sholatlah di sini yang ketinggalan pertama itu sholat asar. Nah mungkin timbul pertanyaan lagi, maghrib, imamnya sholat maghrib, saya sholat asar, sudah supan, kenapa 4 rakaat nih? Nah itu lain pulang kisahnya, pokoknya masalah supan itu masalah pian ria atau kada, ya. Seperti misalkan ada orang yang dulu saya punya guru di Madinah. Beliau tidak mau sholat berjamaah kalau tidak pakai surban. Karena kebiasaan orang Arab Saudi kan pakai surban yang merah-merah itu, yang ada muncungnya. Nah beliau nggak mau. Kalau nggak pakai surban, nggak mau ke masjid. Karena dikatakan aib. Nah itu urusan hati itu. Ya kita tidak membicarakan itu. Akan tetapi yang kita bicarakan adalah seseorang tadi dia ketinggalan dan ketiduran sholat asar. Maka bagaimana caranya? Dia ikut berjamaah. Imamnya niatnya sholat maghrib, dianya sholat asar. Ya tanggung supan karena apa? Kalau ada yang bertakun, biasanya enggak, juga ada yang bertanya. Kalau yang bertanya, maka kita katakan tadi ketiduran sholat asar. Ya. Nah, lalu imam salam, yang satu ini bangun menyempurnakan sholat asarnya. Nah, otomatis ketinggalan sholat maghribnya. Ya itulah yang sudah Allah takdirkan untuknya. Ketinggalan sholat maghribnya. Ustaz, kenapa kita tidak sholat maghrib saja dulu, baru nanti setelah sholat asar? Maka jawabannya mudah. Pernahkah Rasulullah maghrib dulu sebelum asar? Ya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Gitu ya. Allah. Nah, ada yang lain? Jangan. Waalaikumsalam. Oh iya. Karena hadisnya lemah sekali, maka tidak bisa kita yakini itu keluar dari mulut Rasulullah SAW. Cuma ketika kita tidak bisa meyakini itu keluar dari mulut Rasulullah SAW, maka ilmu yang dihasilkan dari hadis lemah ini pun hanya berupa sangkaan yang lemah. Ya, ilmu yang keluar dari hadis yang lemah ini pun hasilnya adalah sangkaan yang lemah, bukan ilmu yang pasti. Sangkaan yang sangat lemah. Tetapi tujuan penulis Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau bukan ingin memperlihatkan hadis lemah, tetapi ingin mengambil beberapa kasus ya yang terjadi, maka diperbolehkan untuk meletakkan ini. Dan Imam Az-Zahabi beliau tidak mensyaratkan dalam buku beliau kitab Al-Kabair semua hadisnya sahih, nggak mensyaratkan beliau. Beda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, beda. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, lihat saja dalam kitab muqaddimahnya, beliau tidak menyebutkan saya mewajibkan diri saya sendiri dalam kitab Al-Kabair hadis-hadis sahih saja yang saya sebutkan, nggak ada. Maka beliau dari sisi ini bisa kita berikan uzur, maaf,
Oh, memang Imam Az-Zahabi tidak mewajibkan atas diri beliau. Lalu kenapa Ustadz beliau menyebutkan hadis lemah? Ini kan bahaya. Maka jawabannya hanya sebatas penguat atas hadis-hadis yang sahih sebelumnya. Paham ya? Wallahu a'lam. Apakah kita dalam menjamak salat tatkala hujan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita boleh menjamak salat tatkala hujan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Bagaimana perkataan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas? Padahal kita memiliki mobil atau payung atau jas hujan yang semisal lainnya yang masih bisa ke masjid walaupun sedang hujan. Maka jawabannya al-illah ya taduru al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya, ada atau tidak ada sebabnya. Kalau seandainya dia bisa pakai mobil, maka sebab orang boleh tidak berjamaah kalau hujan, apa sebabnya? Sebab orang boleh tidak berjamaah kalau hujan, apa sebabnya? Karena berbahaya, ada petir, ada banjir, jalan licin, becek, menggelincirkan. Ini sebab. Yang mana jika ada sebab, maka hukumnya berlaku. Kalau nggak ada sebab, hukumnya tidak berlaku. Nah sekarang orang bisa pakai mobil, sebabnya berlaku nggak? Ada nggak sebabnya? Hah? Nggak ada. Berarti hukumnya tidak berlaku. Berarti tetap kalau seandainya dia bisa pergi dengan payung, dengan mobil, dengan jas hujan dan semisalnya, tetap wajib berjamaah, terutama bagi laki-laki. Wallahu a'lam. Silakan. Sakit. Iya. Pian hendak menjamak Pak, benarkah? Dari tadi takun jamak aja. Maka jawabannya gini, ada hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina salatain min ghairi matarin wala maradin wala safarin. Rasulullah SAW pernah menjamak dua salat bukan karena hujan, bukan karena safar, dan bukan karena sakit. Apa maksudnya? Yang saya terjemahkan tadi terjemah secara letterlock. Maksud hadisnya adalah Rasulullah SAW pernah menjamak dua salat karena itu. Nah, kalau kita baca buku terjemahannya tanpa ustadz, tanpa yang mengajar, ya begitu jadinya. Oh, berarti boleh jamaah sholat karena bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena apa tadi? Karena safar, enggak. Bukan itu maksudnya. Artinya Rasulullah SAW beliau menjamak sholat, salah satu sebab utamanya tiga tadi. Cuma bahasanya yang kalau kita terjemahkan jadi rancu. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat tidak dalam keadaan hujan, safar atau sakit. Itu kalau terjemah letterlocknya. Cuma pemahaman dari hadisnya adalah bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat karena sakit, karena hujan, dan karena safar. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya dalam safar perjalanan itu seandainya kita dari Banjarmasin mungkin ke daerah Sehari atau ke daerah yang sekitar 80 km itu, apa boleh dijam asar atau istilahnya ikutin surat kerja
ada masjid atau apa. Ya, begini, kita berarti beranjak kepada sholat safar dan sholat jamaah. Maka perlu diketahui Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Berdasarkan ayat ini, salat yang diqashar itu karena safar. Salat qashar identik dengan waktu safar. Salat qashar tidak bisa diqashar ketika dalam keadaan apa? Muqim, bukan safar. Bisa dipahami ini? Itu mukaddimah dulu deh, ya, bahwa salat qashar 4 jadi 2, ya, seperti zuhur, asar, isya, maghrib nggak bisa. Masa 1,5 rakaat nggak bisa, ya. Zuhur, maghrib, isya 4 jadi 2, maka ini adalah sebuah apa tadi? Sebuah hukum asalnya boleh dikerjakan kalau sedang safar, sangat identik dengan safar. Tapi kalau mukim nggak boleh qashar. Tuh, pegang dulu. Sedangkan sholat jamak, menggabung sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, digabung sholatnya, ini identik dengan sangat diperlukan meskipun tidak safar, ya. Kalau saya sangat memerlukan, misalkan tas lagi sakit, atau misalkan tatkala perempuan istihadah, keluar darah terus, nggak pernah berhenti, maka wanita seperti ini sebelum dia sholat, dia mandi, dia berwudu, lalu nanti dia sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di sini ingin saya singgung, tidak ada kaitan antara jamak dan qashar. Orang boleh menjamak tanpa qashar, sebagaimana orang boleh mengqashar tanpa jamak, dan sebagaimana orang boleh menggabungkan antara jamak dan qashar. Taib, itu modal Bapak. Qashar terkenal dengan safar, bepergian. Jamak terkenal dengan tatkala diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan Bapak. Ustadz, di daerah Pelaihari hampir 100 meter, 200 meter, 300 meter banyak masjid. Sedangkan saya dari Banjar ke Pelaihari 80 kilo. Apakah saya boleh mengqashar sholatnya? Kembali ke asal tadi. Lihat, Bapak semestinya sudah bisa jawab. Kembali ke asal, berarti apa? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan safar. Itu Pak pentingnya belajar ilmu dari asal hukum. Asal hukumnya begini. Asal hukum dagang boleh. Enggak usah nanya kepada Ustadz, ulun jualan plastik handphone boleh lah. Enggak perlu nanya. Kenapa? Karena dia tahu asal hukum. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, jenis apapun jual belinya, selama bukan yang haram, halal. Contoh lagi makan, kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi sarafin wala makhila. Makanlah kalian, minumlah kalian. Ini umum, asal hukumnya berarti boleh makan apa saja. Ya, nanti sampai kepada rumah makannya rumah makan Jepang, kemudian mendapati sushi, makanan sushi namanya, nanya ke Ustadz, ulun disuruhi makanan sushi halal kan? Nggak perlu nanya, karena sudah tahu asal hukumnya. Asal hukumnya segala makanan apa?
halal selama bukan yang paham ini ya para ikhwah. Nah, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau ke Pelaihari, dari Banjar ke Pelaihari dinamakan safar enggak oleh orang Banjar dan Pelaihari? Safar tidak? Hah? Safar. Ada yang mengatakan safar? Angkat tangan. Ada yang mengatakan tidak safar? Angkat tangan. Yang absen angkat tangan. Safar enggak Pak Ji? Hah? Belum safar. Kebiasaan orang Banjar nyebutnya safar enggak? Ada. Maka berarti tidak dikosor. Gitu ya? Tidak dikosor. Ustaz, banyak masjidnya kalau lebih jauh dari Pelaihari ya Pak Ji? Hah? Asam-asam 4 jam asam-asam. Ya, asam-asam. Ustaz, di samping-samping jalan hampir 300 meter banyak masjid. Bolehkah saya mengqashar salat? Maka jawabannya, ukurannya bukan masjidnya, tapi ukurannya apa tadi? Safar tidak. Itu ukurannya. Kalau safar berarti qashar. Mau masjid banyak, mau masjid halat rumah, bukan ukuran. Safar tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Misalnya kita jalan ikut travel, kadang-kadang kita itu mau sholat, Travelnya kada mengizinkan atau kada turun terus sholat di mobil. nah di samping kita itu kadang-kadang kita nggak bisa milih kan, Mm-mm. perempuan mau, Ya, kalau misalnya perempuan bagaimana? Ya, kita ikut travel atau mungkin kita di kereta atau mungkin kita di bus. Busnya tidak berhenti di waktu sholat, sedangkan waktu sholatnya mepet, maghrib misalkan, atau maghrib masih bisa dijamak dengan isya. Maka bagaimana solusinya tentang sholat dulu? Masalah perempuan di samping nanti dulu. Bagaimana solusinya tentang sholat dulu? Maka jawabannya, kalau waktu sholatnya itu tidak ada kecuali itu, maka wajib bagi dia untuk sholat di kendaraannya. Saya beri contoh, sholat subuh. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau sholat maghrib masih bisa dijamak dengan isya. Sholat subuh, ya. Makanya paling capek itu kalau pergi dari Saudi ke Jakarta, pulang ke Indonesia. Wah, itu kenapa? Karena kita seperti aturannya lagi tidur, kita bangun untuk sholat subuh. Maka itu ujian pertama bagi orang yang pulang haji dan umroh adalah sholat subuh di pesawat. Kalau sholat subuhnya bablas, maka ditakutkan hajinya tidak mabrur, umrohnya tidak mabrurah. Ya, tapi mungkin bisa dimaklumi karena kecapean. Yang penting jangan sampai bersengaja. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata-kata saya dimaklumi itu bukan berarti membolehkan, akan tetapi kalau memang ketinggalan, akhirnya dia sholat ketika dia bangun. Wallahu a'lam. Nah, lalu kalau sholat subuh, maka berarti dia harus sholat di dalam kendaraannya, mobil kah, pesawat kah, kereta kah, atau kapal kah, atau apakah? Karena waktunya sempit. Wudunya gimana? Selama ada air dia pakai wudu. Selama tidak ada air dia berarti tayamum. Di samping kita ada perempuan bagaimana? Maka jawabannya ajak perempuannya sholat. Ya, mungkin yang beliau tanyakan bukan itu, kan bersentuhan. Ya, itu pertanyaan. Maka jawabannya adalah pendapat yang paling kuat, bersentuhan dengan perempuan tatkala kita sudah berwudu tidak membatalkan wudu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukum untuk Rasulullah berlaku untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni,
qabla an yadhhaba ila shalah. Rasulullah SAW menciumku, bukan hanya tersentuh, mencium. Itu alahan lagi tuh. Ya, menciumku sebelum pergi menuju sholat. Nah, ini berarti wallahu alam bahwa hadis yang berbunyi aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita itu maksudnya adalah jima', bersetubuh, yang akhirnya dengan bersetubuh tersebut mengeluarkan mani. Adapun sekedar tersentuh maka tidak mengapa. Ya. Ini kadang-kadang ada lagi yang lebih aneh. Suami lawan istrinya tidak mau bersentuhan kalau sudah baudu. Awas, aku baudu sudah. Ini tidak benar. Ya, ada seperti itu? Ya, ini tidak benar. Ya. Suaminya apalagi pas waktu ingin-inginnya, nah, hendak meragap, aku mau wudu. Ya, ini tidak boleh, tidak benar seperti ini. Wallahu a'lam. Orang yang mengakhirkan sholat maka dosa besar yang ia dapat. Apakah ini juga artinya tidak ada pahala bagi yang mengakhirkan sholat tersebut? Maka jawabannya, saya kalau jawab pertanyaan ini takutnya nanti hilah untuk mengakhirkan sholat. Ya, jawabannya tidak ada hubungan karena belum ada dalil. Cuma dia hanyalah sebatas dosa besar. Adapun pahalanya tetap orang yang sholat selama dia sholat pada waktunya insya Allah dapat pahala. Cuma jangan sampai jawaban saya seperti ini menjadikan kita akhirnya mengakhirkan sholat. Wallahu a'lam. Menyinggung masalah jamak tadi. Bagaimana jika ada orang jika ada imam yang ngajak untuk menjamak sholat asar sesudah sholat Jumat atau zuhur karena saat itu sedang hujan, padahal jarak antara dua sholat itu lumayan lama dan kemungkinan hujan reda sebelum asar. Maka jawabannya, seseorang, jadi pertanyaannya, pemahamannya begini, ada imam ngajak untuk menjamak sholat, bagaimana hukumnya? Keadaannya hujan, maka kita katakan itu hak imam. Makanya Pak, imam itu dalam Islam sebenarnya mempunyai kedudukan tinggi. Karena imam mempunyai kedudukan tinggi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau masbuk, kayak ulun tadi masbuk lah, kalau masbuk itu pulang kembali ke rumah. Kenapa? Kalau sudah jamaah selesai, beliau tidak mau sholat di masjid, sholat di rumah. Kenapa? Karena ditakutkan nanti orang ada yang bermakmum dengan beliau. Sedangkan imam hanya untuk satu orang. Yang mempunyai otoritas imam itu satu orang. Ya, sehingga tidak ada kepemimpinan, dualisme kepemimpinan tidak ada. Makanya beliau pulang ke rumah agar tidak menjadi fitnah. Nah, setelah kita pahami yang seperti ini, maka kalau seandainya imam mengajak menjamak sholat, ayo kita kerjakan, asalkan ada sebab syar'inya. Sebabnya tadi disebutkan dalam pertanyaan apa? Hujan. Ustaz, hujan, oke, jam 1 hujan, tapi kan masih sisa 2,5 jam lagi untuk mengerjakan sholat asar. Mungkin saja imbah sejam ampih hujannya. Maka kita katakan, siapa yang jamin? Tahukah pian? Sedangkan ukuran boleh menjamak sholat karena hujan, sudah ambil keringanannya. Paham ya? Para ikhwah, wallahu a'lam. Nah, masalah Jumat dengan sholat asar terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah Rasulullah SAW tidak pernah menjamak antara sholat Jumat dengan asar. Dan ini pendapat ulama peneliti. Meskipun jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa?
Karena mereka mengatakan seperti sholat lainnya. Sholat Jumat seperti sholat lainnya. Maka karena sholat Jumat seperti sholat lainnya, hukumnya pun seperti sholat lainnya. Ketika zuhur boleh dijamak dengan asar, maka Jumat pun boleh dijamak dengan sholat apa? Asar. Wallah. Ini yang terjadi. Yang jelas itu khilaf. Tidak boleh kita mengatakan kamu ahli bid'ah, kamu menyimpang dari sunnah dalam masalah-masalah khilafiyah, ya, yang memang mu'tabar. Khilafiyah mempunyai kedudukan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Jadi mengenai mengajarkan Ustaz kepada anak-anak yang berlaku nggak Ustaz, kepada pendidik yayasan anak yatim piatu ini? Berlaku tidak kepada pengurus-pengurus yatim piatu? Maka jawabannya iya. Itu perintah, Pak, bukan hanya kepada orang tua untuk memerintahkan anaknya, bukan, tetapi semua. Jadi dilihat dari objeknya. Semua anak yang berumur 7 tahun, baik yang mengurusnya orang tuanya, yang mengurusnya pengurus anak yatim, ataupun yang mengurusnya siapa saja, berhak dan wajib memerintahkan anak yang 7 tahun ini untuk sholat. Masuk di dalamnya itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.